Selamat malam Pak Chandra, saya Ivan Sarwono NIM A12 2023 0120 dan rekan saya Rian David Chandra NIM A12 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester Fakultas dan Manajemen PI judul Implementasi PTL pada PT Pos Indonesia dengan RF. Overview, yang pertama company profile, kedua user profile dan business case, yang ketiga service catalog, keempat ada pemetaan masalah ke domain ITL, yang keempat dokumen request for change. Company profile, PT Pos Indonesia Persero adalah salah satu badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan layanan keuangan. Pos Indonesia menyediakan berbagai layanan seperti pengiriman surat dan paket di Pos Express, khusus pos jumbo ekonomi, layanan logistik seperti kargo dan distribusi massal, serta layanan keuangan seperti Vessel Pos, bayaran tagihan PPOB, dan tagihan aplikasi digital PosPay. Indonesia memiliki jangkauan layanan yang sangat luas dengan lebih dari 4.800 kantor cabang dan lebih dari 30.000 titik layanan di seluruh Indonesia. Keunggulan jaringan ini menjadikan Pos Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekosistem e-commerce nasional dan inklusi keuangan. Perusahaan juga terus mengembangkan layanan Application Programming Interface atau API untuk meningkatkan integrasi dengan platform belanja online serta memperkuat kapabilitas sistem pelacakan paket. Ke profil orang organisasi. Yang pertama dapat terdiri dari pelanggan retail, perusahaan, UMKM, korporasi, e-commerce, seller, juga perintah, pengirim dokumen atau barang. Di organisasinya yang pertama penerimaan dan penjemputan paket seperti registrasi pengiriman, penimbangan pengukuran, penerbitan resi, dan penjemputan paket dan dari lokasi pengirim. Yang kedua, ada aktornya ada penerima dari individu, perusahaan, dan pemerintah. Fungsinya yaitu sebagai sortir dan konsolidasi. Untuk pemilihan paket, akan tujuan, pakan paket untuk rute pengiriman, pemuatan kendaraan pengiriman. Yang ketiga, orangnya ada kurir atau agen pos, terdiri dari petugas kurir, antar paket, petugas loker kantor pos, dan mitra agen pos tidak ada. Dan intinya sebagai pengiriman dan distribusi. Untuk penjadwalan rute, merasakan posisi kurir, penyerahan paket ke penerima, dan konfirmasi penerimaan POD, Proof of Delivery. Keempat ada staf operasional logistik, terdiri dari petugas gudang, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran. Ada petugas paket. Yang ketiga ada koordinator atau supervisor operasional. Fungsinya itu sebagai pelacakan atau tracking dan tracing. Pertama, ada pembaruan status paket secara real time, kedua informasi ETA, dan penyediaan riwayat perjalanan paket. Terima orangnya ada staf administrasi dan keuangan, terdiri dari petugas billing dan penagihan, kedua ada petugas customer service atau penanganan keluhan. Dan serta manajer keuangan untuk fungsinya itu penanganan masalah atau keluhan sebagai penanganan keluhan pengirim atau penerima. Yang kedua ada investigasi kehilangan atau kerusakan. Ketiga ada penyelesaian klaim. Yang keenam faktornya ada manajemen dari manajer cabang area, direktur operasional logistik, manajer IT, dan intinya yaitu sebagai manajemen keuangan, sebagai perhitungan biaya pengiriman, penagihan, bayaran, dan rekonsiliasi transaksi. Yang ketujuh, fungsinya itu ada manajemen sumber daya manusia (SDM) sebagai manajemen shift kurir, penilaian kinerja kurir, dan penggajian kurir. Dan untuk prosesnya ada pemesanan layanan, aplikasinya ada aplikasi mobile kurir, proses paket, sistem gudang, serta yang ada prosesnya operasional gudang, ada prosesnya sistem pelacakan, tracking. Keempat, prosesnya kiriman, itu aplikasi pemesanan atau website. Ada prosesnya sebagai penanganan keluhan pelanggan. Kelima, untuk fungsinya itu sistem pelayanan pelanggan atau customer relationship management (CRM). Keenam, untuk prosesnya yaitu
pembayaran dan penagihan. Nya keenam, informasi keuangan dan bidik. Itu untuk prosesnya sebagai analisis kinerja. Yang untuk proses fungsinya yaitu sebagai sistem analitik laporan dan manajemen sumber daya manusia, hadis, dan resource informasi sistem. Untuk bisnis case PT Pos Indonesia, backgroundnya yaitu PT Pos Indonesia menghadapi tantangan besar dari disrupsi digital dan kompetitor logistik swasta. Volume pengiriman surat menurun drastis, sementara kebutuhan akan pengiriman paket dan layanan digital meningkat pesat. Untuk bisnis objektifnya, pertama, mentransformasikan Pos Indonesia menjadi perusahaan logistik dan keuangan digital nasional. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional dan menyumbang pertumbuhan inklusi keuangan di layanan digital. Ketiga, ada current present, pertama, infrastruktur dan jaringan kantor sangat luas namun belum terrealisasi secara optimal. Kedua, pendapatan masih didominasi layanan tradisional. Ketiga, kompetitor logistik dan teknologi terkini. Nah, selanjutnya ada preliminary requirements, investasi, manajemen logistik digital, dan aplikasi mobile. Yang kedua, ada pelatihan SDM untuk transformasi digital. Yang ketiga, ada modernisasi kantor pos sebagai pusat. Yang kelima, ada opportunity stand lebih dari 4.800 kantor di seluruh Indonesia, dan kepercayaan publik di Pos Indonesia memiliki posisi strategis jadi tulang punggung logistik e-commerce nasional dan agen inklusi keuangan berbasis teknologi. Dan 6, ada risk atau resikonya, resistensi internal terhadap perubahan budaya kerja. Dua, kegagalan dalam implementasi teknologi. Yang ketiga, adanya disrupsi dilanjut dari startup yang lebih cepat. Ketujuh, ada rekomendasi. Pertama, meluncurkan transformasi digital end-to-end. Dua, bangun kemitraan strategis dengan marketplace dan fintech. Ketiga, jadikan kantor pos sebagai smart hub logistik dan agen layanan keuangan. Kedelapan, untuk budget estimate. Pertama, total estimasi investasi senilai 500 miliar rupiah. Kedua, sistem dan infrastruktur digital senilai 250 miliar. Ketiga, modernisasi cabang senilai 150 miliar. Yang keempat, pelatihan dan sosialisasi senilai 100. Nah, untuk bab service katalog, untuk deskripsi layanan, nama layanan di PT Pos Indonesia yaitu sistem pelacakan paket atau tracking system. Deskripsi singkat layanan ini yaitu layanan pelacakan paket memungkinkan pengguna internal maupun pelanggan secara real time atau aplikasi. Fungsi dan manfaat layanan ini: pelacakan paket intinya untuk menyediakan informasi status kiriman secara otomatis dan real time berdasarkan nomor resi atau ID kiriman. Untuk manfaatnya, meningkatkan transparansi proses pengiriman kepada pelanggan. Kedua, mengurangi beban layanan pelanggan karena pelanggan dapat mengecek status pengiriman. Ketiga, mendukung monitoring internal atas kinerja operasional pengiriman dan distribusi. Untuk tujuan layanannya, berikan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi terkait status pengiriman barang secara akurat, guna meningkatkan kepercayaan dan pelanggan serta efisiensi operasional. Dan cara layanan ini pertama dengan melalui portal resmi PT Pos Indonesia di web www.posindonesia.co.id. Dua, melalui aplikasi mobile Pos Indonesia yang tersedia di Android dan iOS. Ketiga, ada sistem internal unit operasional dan customer service. Yang keempat, IBE tracking untuk mitra bisnis, akses melalui permintaan resmi ke divisi TI. Selanjutnya ada prosedur permintaan layanan. Untuk permintaan layanan teknis, misalnya gangguan, indikasi, atau permintaan modifikasi, langkah-langkahnya adalah: pengguna membuat tiket helpdesk TI atau mengirim email ke helpdesk.posindonesia.co.id. Kedua, tiket akan diterima dan diverifikasi oleh petugas. Ketiga, tim teknis akan menganalisis masalah dan memberikan respons awal dalam waktu maksimal 30 menit.
Keempat, jika perbaikan atau tindakan diperlukan, akan dilakukan sesuai dengan tingkat urgensi dan SLA yang berlaku. Yang kelima, status tiket dapat dipantau oleh pengguna hingga selesai. Selanjutnya ada servis dari parameternya, respon atau target SLA-nya minimal 30 menit sejak paket penerimaan. Untuk pemulihan masalah, soalnya maksimal 2 jam kerja, layanan aktif 24 per 4, dan ketersediaan sistem 9,9% per bulan. Informasi kontak layanan, unit tanggung jawab, yaitu Divisi Teknologi Informasi, Subdivisi Layanan Aplikasi Operasional, emailnya helpdesk.posindonesia.co.id, telepon helpdesk-nya di sini, dan alamat kantornya di Jalan Banda nomor 30 Bandung, Jawa Barat. Dan versi dokumen dan tanggal pemutakhirannya di dokumennya 110, tanggal pemutakhirannya 9 Juni 2025, dan pemutakhiran berikutnya direncanakan setiap 6 bulan atau sesuai kebutuhan layanan. Untuk panduan penggunaan layanan TI untuk proses layanan sistem, jenis layanannya, dan cara penggunaannya. Pertama, website resmi dengan membuka situs www.posindonesia.co.id lalu pilih menu lacak kiriman. Kedua, aplikasi mobile dan memasang aplikasi melalui Play Store, App Store, lalu buka menu tracking, buka nomor registrasi. API integration khusus untuk mitra bisnis, masukkan permintaan integrasi IT ke divisi TI melalui email resmi helpdesk.posindonesia.co.id dengan menyertakan use case dan data legal mitra. Yang keempat, dashboard internal dengan menggunakan akun resmi internal yang telah didaftarkan oleh unit kerja. Kedua, login melalui sistem internal POS Indonesia dengan kredensial dinas. Ketiga, gunakan menu pelacakan untuk link dan peran dan forma. Untuk formulir permintaan layanan TI, keperluan pengembangan aplikasi atau sistem, bagi dua, elemen dan keterangan. Untuk elemennya terdiri dari nama pemohon, unit kerja, email atau kontak, dan jenis permintaannya. Untuk keterangannya ada yang pertama permintaan akses, kedua permintaan modifikasi sistem, ketiga integrasi API, yang keempat ada laporan gangguan, kelima lainnya. Yang elemennya selanjutnya ada deskripsi permintaan. Keterangannya untuk mendeskripsikan secara singkat namun jelas tentang layanan yang diminta. Selanjutnya elemennya ada prioritas. Keterangannya pertama ada rendah, sedang, dan tinggi. Lalu untuk tangga permintaannya, lalu ada tanda tangan pemohon atas ke email helpdesk atau mengikuti online di pos. Selanjutnya untuk pemetaan permasalahan ke dalam domain Intel akan dilakukan oleh Darian David. Silakan. Pemetaan permasalahan ke dalam domain ITIL. Di sini ada service strategy. Yang pertama ada service portfolio. Dengan di tabel ini ada beberapa atribut, yaitu nama layanan, deskripsi, nilai bisnis, dan status. Untuk pada baris pertama ada digital track and trace, pelacakan real time untuk logistik dengan nilai bisnis, meningkatkan transparansi dan kepuasan pelanggan, statusnya adalah pipeline. Yang kedua ada postpay atau dompet digital dengan deskripsi aplikasi pembayaran dan pengelolaan keuangan digital dengan nilai bisnis, diversifikasi layanan, dan efisiensi transaksi dengan status live. Yang ketiga ada API integrasi e-commerce dengan deskripsi layanan back-end untuk integrasi pelaku usaha digital. Nilai bisnisnya adalah peningkatan volume pengiriman dan mitra baru dengan statusnya pipeline. Yang terakhir ada kios digital dan aplikasi mobile dengan deskripsi self-service untuk pengiriman, pelacakan, dan pembayaran. Nilai bisnis, efisiensi layanan, dan akses luas, statusnya adalah pipeline. Kemudian di sini ada analisis finansial layanan. Yang pertama, biaya modal pengadaan server, cloud service, dan pengembangan aplikasi. Yang kedua ada biaya operasional, lisensi, support, dan pelatihan pegawai. Yang ketiga ada estimasi ROI,
35% dalam 3 tahun melalui efisiensi operasional dan pertumbuhan pelanggan digital. Di sini ada demand management, satu pola aktivitas tinggi di jam 8 sampai 10 pagi dan 4 sampai 6 sore. Yang kedua ada sumber daya, infrastruktur cloud elastis, SDM IT tambahan saat peak. Yang kedua, service design atau service design package SDP. Satu, arsitektur layanan, microservice, containerization, cloud-based atau AWS. Yang kedua, integrasi sistem, Enterprise Service Bus atau ESB, antara sistem lama dan baru. Availability, SLA 99.9% uptime, DRP aktif, failover otomatis. SLA atau OLA, layanan, response time, resolution time, ketersediaan, dan eskalasi. Itu adalah atribut yang ada pada tabel berikut. Yang pertama, aplikasi mobile dengan respon time kurang dari 2 detik, resolution time kurang dari 2 jam, ketersediaan 90.9% dengan eskalasi level 2. Layanan postpay kurang dari 5 detik, resolution time-nya kurang dari 1 jam, ketersediaannya 99,99% dengan eskalasi level 3. Lacak kiriman web, respon time kurang dari 2 detik, resolution time-nya kurang dari 3 jam, ketersediaannya 99,9%, eskalasi level 2. Keamanan dan kepatuhan. 1. Enkripsi data pelanggan atau AES-256. 2. Autentikasi 2 faktor atau 2FA. 3. Sertifikasi ICO IEC 27001. Service transition, request for change. Dengan ada 2 atribut, elemen dan deskripsi. Yang pertama ada jenis perubahan, normal atau rilis fitur baru, emergency atau fix kritis. Yang kedua ada resiko, downtime, dan integrasi gagal. Yang ketiga, strategi rollback, backup snapshot, fallback ke versi sebelumnya, CAB, tim teknologi informasi dan operasional. Release dan deployment plan. 1. Metode blue-green deployment. Jadwal atau rilis triwulan, prioritas fitur kritikal. Yang ketiga, UAT oleh staf internal dan 100 pelanggan pilot. Kemudian ada knowledge management. 1. Learning internal post. Kedua, knowledge base pelanggan, FAQ, dokumentasi teknis, dan tutorial video. Service operation, incident management. Di sini ada ID, waktu lapor, kategori prioritas, status, root cause, resolution. ID 01, waktu lapor 1 Juni 2025, kategori postpay, prioritas high, status close, root cause, time out gateway, resolutionnya reconfigure timeout. Problem management, 1. Teknik 5Y and fishbone diagram. 2. SIP, penambahan kapasitas server selama high traffic. Yang kemudian ada request fulfillment, 1. Tipe permintaan pickup, refund, penggantian data alamat. 2. Saluran web, mobile app, dan kios digital. Continual Service Improvement atau CSI, Service Improvement Plan atau SIP. Sama seperti sebelumnya, tadi di sini ada juga ID, waktu lapor, kategori prioritas, status, root cause, dan resolution. Nomor 1 Juni 2025, postpay dengan prioritas high, statusnya close, root cause-nya timeout gateway, resolution-nya reconfigure timeout. Service review report, SLA tercapai 97.5%, 2 NPS 8.2 per 10. Yang ketiga ada feedback pelanggan, banyak apresiasi atas real-time tracking dan kemudahan top up. 4. Tindakan lanjut, penambahan fitur chat langsung dengan agen. Dokumen request for change. Di sini ada keterangan dan isi dengan nomor CR 001/CR/SI/2025 halaman 1 dari 2. Judul change request adalah transformasi digital end-to-end layanan logistik dan keuangan PT Pos Indonesia. Tanggal mulai pelaksanaan 1 Juli 2025, tanggal selesai 31 Desember 2025. Urayanya adalah implementasi transformasi digital secara menyeluruh terhadap layanan logistik dan keuangan PT Pos Indonesia, meliputi integrasi sistem ERP, otomasi proses pengiriman barang, digitalisasi layanan keuangan, dan pengembangan platform digital berbasis web dan mobile untuk pelanggan. Yang kemudian ada alasan perubahan ini diperlukan sebagai respon terhadap dinamika industri logistik dan keuangan yang semakin terdigitalisasi. Pos Indonesia perlu bertransformasi untuk meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, dan kualitas layanan kepada pelanggan, serta untuk menangkap peluang bisnis digital di masa depan. Tanggal penerapan diharapkan 1 Januari 2026. Nama pemohon Rian Levandra, jabatan pemohon manajer proyek digitalisasi, tanggal permohonan 1 Juli 2025. Atasan pemohon, nama atasan pemohon Arif Suryanto, jabatan atasan pemohon Kepala Divisi Sistem Informasi, tanggal persetujuan atasan 1 Juli 2025.
Kategori perubahan atau change coordinator. Kategori perubahan atau change coordinator normal major. Prioritas perubahan very high, tanggal diterima 2 Juli 2025, nama change owner Dewi Adriani. Catatan perlu koordinasi lintas divisi dan validasi dari pihak eksekutif. Change Coordinator. Nama change coordinatornya adalah Bambang Hartanto, tanggal koordinasi 3 Juli 2025. Aplikasi atau modul terkait, sistem ERP, portal pelanggan, aplikasi mobile POS aja, sistem pembayaran digital atau FinPOS, sistem track and trace, dashboard di BI. Nomor CR 001 CRSI 2025, halaman 2 dari 2, analisis perubahan atau change owner. Analisis implikasi perubahan akan berdampak pada seluruh lini operasional termasuk SDM, sistem TI, prosedur layanan, serta pelatihan ulang staf. Perlu dilakukan manajemen perubahan dan migrasi data besar-besaran. Rekomendasi melakukan tahapan secara modular, dimulai dari digitalisasi layanan logistik terlebih dahulu, diikuti oleh layanan keuangan, gunakan metode agile untuk iterasi cepat dan validasi. Catatan analisis, libatkan mitra TI eksternal dan audit independen untuk validasi sistem. Perkiraan waktu pengerjaan adalah 120. Change owner, nama change owner adalah Dewi Adriani, tanggal change owner 3 Juli 2025. Pengesahan perubahan dengan ditandatangani oleh Hendra Prasetya dengan jabatannya Direktur Teknologi dan Operasional di tanggal 4 Juli 2025. Lokasinya di ruang rapat direksi lantai 6, tanggal pertemuan 4 Juli 2025, keputusannya adalah setuju. Di sini juga ada Change Advisory Board dengan nama jabatan Dr. Andes Nina Wulandari, Kepala Departemen TI, Agus Rasmat dengan Manajemen Operasional Logistik, Febrina Astuti dengan sebagai Kepala Layanan Keuangan Digital. Catatannya adalah dokumentasi detail dan pelaporan berkala ke direksi. Pastikan seluruh integrasi diuji sebelum go live. Penutupan perubahan. Status penutupan sukses tanggal UAT 15 Desember 2025, tanggal implementasi perubahan 1 Januari 2026. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.